Ya, silakan. Nanti kan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan kan kita apa ya? Sayangnya kan saat ini banyak ya orang-orang yang mengaku nasionalis gitu. Dia apa bangga dengan bangsanya negerinya, tapi kan melencengkan atau menghina bangsa lain. Ya. Terutama mungkin kaum muslimin di negara Timur Tengah. Nah itu bagaimana kalau misalnya kita menghadapi hal seperti itu, mungkin di lingkungan kita bisa di apa tetangga atau rumah gitu, dia bilang ini apa, ngapain kita kayak peduli orang-orang di kayak di Palestina, Oh ya. gitu, sedangkan orang-orang di sekitar kita kan juga banyak yang membutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga orang-orang itu yang kayak menghina ajaran-ajaran Islam, misalnya kayak cadar, jilbab, menganggap itu budaya Arab, tapi sedangkan dia sendiri bangga dengan budaya Barat gitu, kayak musik-musik Barat, terus juga pakaian-pakaian Barat gitu. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat reality. Jadi pertama, dia bercabang dari situ ya. Jadi nanti bisa cabang. Kita cinta tanah air, gak usahlah bantu kawan-kawan yang ada di Palestina. Ya, premisnya sih bagus, bilang kita ini cinta tanah air, oke. Tapi kesimpulan akhirnya itu yang jelek, gak usah bantu rakyat Palestina. Jadi dia mau mengecoh. Ya pertanyaannya, emang kalau kita cinta tanah air menghalangi kita buat membantu? Kalau dibantah, kita saja dulu yang ada di sini. Pertama kita bilang, yang ada di sini itu sudah ada juga lembaga yang membantu. Banyak juga, banyak lembaga yang membantu. Yang kedua juga, yang tugas di sini selain lembaga non pemerintah yang membantu kayak panti asuhan dan lain sebagainya, juga pemerintah ikut andil dalam membantu. Berarti ada dua tuh. Tinggal saudara kita yang di sana nggak ada yang bantu. Maka dalam artian kalau kita cinta tanah air itu tidak sama sekali menghalangi kita dalam kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian kita bilang juga kita ini membantu mereka juga karena satu rasa. Dulu kita pernah dijajah, sekarang kita merasakan bagaimana pahitnya dijajah. Mereka dijajah, kita merasakan pahitnya. Dulu orang tua kita bagaimana? Jadi kita membantu atas dasar rasa cinta tanah air kita juga. Seperti itu. Terus kemudian ini nyambung lagi. Tadi pakai jilbab atau cadar budaya Arab, tapi ini kan musik. Nah, kalau saya masalah cadar mungkin masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau masalah menutup aurat, rambut, ya, kemudian kecuali muka dan telapak tangan, ya, itu harus ditutup. Itu bukanlah budaya Arab. Ya simpelnya aja kalau kita baca literasi Arab atau di sirah deh, itu orang-orang kelihatan rambutnya di Arab itu. Artinya kan pada saat itu orang Arab gak menutupi rambutnya. Kalau memang budaya Arab berarti harusnya tertutup dong. Terus yang kedua, ya, Islam ini gak membawa budaya Arab. Itu harus ditekankan. Islam itu tidak membawa budaya Arab. Oke. Kenapa? Seandainya Islam membawa budaya Arab, maka ketika Rasulullah mengumumkan sebagai seorang Rasul, tidak akan ditentang oleh Abu Lahab. Abu Lahab pasti setuju dong. Tapi nyatanya yang paling menentang adalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini paling menentang. Artinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah budaya Arab. Nah, di dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dalam surat An-Nur, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, kan jelas. Jadi dijatuhkan ke bawah, maksudnya ya harus tertutup kepala rambutnya. Nanti yang ada khilaf
perbedaan apakah muka dan ini termasuk atau tidak. Itu ada perbedaan pendapat. Jadi kalau dibilang jilbab budaya Arab, kalau dibilang modisnya budaya Arab, ya mungkin ada betulnya. Maksudnya, oh modis di Arab misalnya warnanya hitam, kita misalkan warnanya apa misalkan, oke saja. Tapi kalau dibilang menutup kepala adalah budaya Arab, nah inilah titik yang salah. Kemudian lucunya mungkin tadi kayak yang tadi dikatakan, mengatakan ini budaya Arab, tapi di satu sisi ini mereka mengagumi dengan kebudayaan Barat. Dan ini yang terjadi, saya sering baca kok di Twitter. Mereka yang mengatakan tidak mau dengan budaya Timur Tengah, tapi nyatanya yang di like juga musik-musik Barat gitu kan. Harusnya koplo gitu kan, harusnya Bang Roma kan, itu kan asli Indonesia. Harusnya yang ini kan, kalau memang murni Indonesia gitu, harusnya jajannya jangan ke, mohon maaf saya sebutin, jangan ke Starbucks, ke situ dong, warung kopi itu asli. Harusnya ke warteg dong. Nah, tapi kan ini sekalinya ngepost ke tempat-tempat yang brandnya itu brand bukan dari Indonesia. Jadi tidak sah untuk dikatakan kamu sebenarnya cinta tanah air. Sebenarnya bukan cinta tanah air, tapi kamu cinta Barat dan benci Arab, sebetulnya yang tepatnya begitu. Dan kita jangan sampai begitu. Makanya kita di era seperti ini banyak sekali perang-perang pemikiran. Makanya kita harus banyak-banyak gabung di majelis ilmu. Oke, ya. Ini ada titipan satu pertanyaan, Ustaz. Iya. Tapi sepertinya di luar tema. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa sebelumnya saya bertanya di luar tema, saya ingin bertanya mengenai cincin nikah. Bagaimana jika suatu waktu cincin tersebut sepakat dijual oleh sepasang suami istri karena harta berharga yang mereka miliki hanya tinggal itu, cincin tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan anak-anak mereka. Pertanyaannya, ketika anak mereka sudah dewasa, apakah mereka ketika anak mereka sudah dewasa, anak mereka memiliki kemampuan untuk bekerja, apakah boleh jika anak tersebut membelikan cincin nikah untuk kedua orang tuanya sesuai dengan ukuran berat gram yang sama dengan cincin nikah tersebut? Apa anaknya membelikan? Ataukah hal tersebut merupakan tanggung jawab si ayah atau suami tersebut untuk menggantikannya? Ya, jadi kalau misalkan si istrinya sepakat, jual aja. Berarti ini atas keredoan si istri, suami nggak ada kewajiban untuk mengganti. Kecuali kalau suaminya pinjem dulu, dijual, terdiganti, berarti si suami harus mengganti. Kemudian kalau dua-duanya rela, anak nggak ada hubungannya untuk mengganti. Maka ketika menjual itu atas kemauan siapa? Oke? Ya. Baik, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi dari Puan atau Puan? Sepertinya kalau tidak ada, mungkin untuk sisi tanya jawab kita tutup, Ustaz. Ya. Mungkin sebelum ditutup, mohon mungkin bagi Ustaz untuk membacakan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ja'al hadzal balada amina warzuqni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma ja'al biladana baldatan tayyibatan. Allahumma barik lana fi biladina. Allahumma barik lana fi muddiha wa sa'iha. Allahumma man arada bi biladina syarran faj'al kaidahu fi nahrihi ya rabbal alamin. Allahumma man arada bi biladina khairan fawaffiqhu lima tuhibbuhu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma aslih umural muslimin. Allahumma asrif anil muslimina syarra kaidihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.